Oke, halo selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Sevanya Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu soal fisika tentang vektor posisi. Itu ya, di soal kamu bisa lihat soalnya dibilang persamaan vektor posisi sebuah materi itu adalah dinyatakan dengan R. Dia bilang adalah T pangkat 3 min 2T kuadrat I ditambah dengan 3T kuadrat J. Jadi ini masih dalam bentuk vektor I dan J gitu ya. Dia bilang jika R dalam meter dan T dalam detik atau dalam sekon, diminta adalah percepatan titik materi tersebut tepat setelah 2 sekon dari awal pengamatannya adalah berapa gitu ya. Jadi kita diminta berapa percepatannya, tapi tentunya sudah dalam bentuk skalar gitu. Materi ini kalau nggak salah kamu pelajari di kelas 1 semester 2 gitu ya. Ini berhubungan dengan vektor gitu ya. Oke, tapi sebelum kita membahas soal ini, buat kalian yang baru pertama kali mampir, silahkan kamu boleh subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap kali ada video baru kamu dapat informasinya, khususnya buat kamu yang SMA ya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lihat pembahasan soal fisika tentang vektor berikut ini. Nah, baik, untuk mengerjakan seperti ini kamu harus ingat bahwa, saya tulis dulu begini ya, vektor posisi itu adalah R sama dengan dibilang di soal adalah T pangkat 3, ini adalah fungsi dari waktu, T pangkat 3 minus 2T kuadrat I gitu ya, tambah dengan 3T kuadrat J. Kamu nggak usah bingung dengan I dan J begini, ini menunjukkan bahwa dia adalah berupa sebuah vektor bergerak pada dua dimensi, yaitu I dan J. I adalah pada sumbu X dan J di sana berarti pada sumbu Y. Ini masih dalam bentuk vektor gitu ya. Diminta di soal adalah berapa percepatannya, berarti kita harus mencari dulu vektor kecepatan dan vektor percepatannya gitu. Nah, di sekolah kamu udah pelajari bahwa R itu kalau kita diferensialkan atau kita turunkan itu kan menjadi kecepatan, dan kalau kita turunkan sekali lagi maka ini akan menjadi percepatan gitu ya. Jadi dV itu adalah dr per dt. Jadi kecepatan ini adalah turunan dari vektor posisi, dan begitu juga dengan percepatan ini A itu adalah dv per dt. Berarti dia adalah vektor kecepatan yang diturunkan sekali lagi terhadap waktu, didapatlah vektor percepatan gitu ya. Kalau kamu masih agak bingung, kamu boleh lihat buku kamu tentang apa sih namanya percepatan dan kecepatan ini berdasarkan vektor gitu ya. Jadi ini bisa kamu lihat di buku gitu ya. Yang pasif untuk dari posisi ke kecepatan dan percepatan masing-masing kamu harus diferensialkan gitu. Oke, mungkin untuk kamu yang kelas 10 atau yang kelas 11 mungkin diferensial kamu belum dapat di materi matematika, tapi di fisika kamu sudah dapat terlebih dahulu gitu ya. Nanti saya akan kasih tahu tahap-tahap untuk mengerjakan bagaimana proses diferensialnya gitu. Kita akan coba dulu untuk mencari vektor kecepatannya atau V gitu ya. Nah, V sama dengan tadi saya sudah bilang, V itu adalah turunan atau diferensial dari R terhadap waktu gitu. Cara diferensialnya sebenarnya tidak sulit gitu ya. Kamu perhatikan ini T pangkat 3, berarti kalau dia diturunkan pangkatnya kali ke depan, pangkat di atasnya dikurangi 1. Jadi ini 3 pindah ke depan, 3, sebentar, ini 3 gitu ya. T-nya tetap, pangkatnya pangkat 3 dikurangi 1 jadi pangkat 2 gitu ya. Sekarang yang sebelah sini ya, min 2T kuadrat, berarti pangkatnya kali ke depan, 2 kali 2 4, T-nya tetap, pangkat di atas kurangi 1, 2 dikurangi 1 tinggal pangkat 1, atau saya nggak tulis. Ini adalah I-nya. Gampang ya. Jadi pangkatnya kali ke depan, pangkat sisanya dikurangi 1. Ya, hal yang sama juga berlaku untuk J-nya. Pangkatnya kamu kali ke depan, ini jadi 6. T, ini 2 kurang 1 jadi 1. Saya nggak tulis satunya. Tetap J. Gitu ya. Ini adalah vektor kecepatannya. Tapi di soal yang diminta bukan vektor kecepatan, tetapi percepatan. Kita harus turunkan satu kali lagi dari kecepatan menjadi percepatan. Gitu ya. Oke. Mungkin saya ganti warnanya. Oke, kamu mencari vektor percepatannya sama seperti tadi, dv per dt, diturunkan sekali lagi terhadap waktu. Ini kali lagi ke depan, jadi 6, T, pangkatnya 2 dikurangi 1, pangkat 1 berarti saya nggak usah tulis. Minus ini kan pangkat 1 tadi, kali ke depan, 4 kali 1, 4. T pangkat 0 artinya 1, jadi tidak ditulis, tidak ada T-nya. Itu adalah turunan dari yang I-nya. Oke, sekarang bagaimana yang J-nya? Ini berarti T pangkat 1, 1 kali ke depan 6, berarti ini tinggal pangkat 0 dikurangi 1, ya tidak usah ditulis. T pangkat 0 adalah 1. Jadi tinggal 6 saja, yaitu J.
Jadi di sini menunjukkan bahwa vektor percepatannya berubah terhadap fungsi waktu terhadap arah I, tetapi konstan terhadap arah J. Oke, sebenarnya udah sampai sini kamu udah dapat nilai vektor dari percepatannya gitu. Dan dibilang sama dia berapa percepatannya pada saat tadi dibilang T-nya 2 sekon. Ya, T-nya 2 sekon. Jadi kita masukkan. Sekarang pada saat T-nya 2 sekon, kita masukkan. A-nya sama dengan 2, T-nya ganti 2. 6 kali 2, 12 dikurangi 4I. Gitu ya, biarkan masih dipakai IJ. Yang ini karena tidak ada T-nya berarti tetap 6J. Kalau kita bereskan, A sama dengan ini 8I plus 6J. Ini adalah vektor percepatannya dalam arah sumbu I dan J pada saat T-nya sama dengan 2 sekon. Gitu ya. Tapi yang diminta di soal bukan dalam bentuk vektor. Yang diminta di soal adalah berapa percepatannya dalam bentuk skalar. Sehingga kamu harus mengubah vektor ini menjadi skalar. Cara mengubahnya gampang. Kamu membuat dengan cara mencari besar sebuah vektor. Dihitung secara Pitagoras biasa. Jadi kamu masukin 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Gitu ya. Ini 64 plus 36. Ini adalah akar dari 100. Itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan partikel tadi pada saat T-nya sama dengan 2 sekon. Gitu ya. Kalau kamu lihat dalam pilihannya itu adalah 10 meter per detik kuadrat adalah A. Jelas ya? Jadi untuk mengerjakan seperti ini, pertama kamu harus ingat bahwa posisi kalau diturunkan menjadi kecepatan, kalau diturunkan sekali lagi menjadi percepatan. Ini yang kamu harus perhatikan. Gitu ya. Setelah itu proses penurunan yang kamu kerjakan masing-masing. I diturunkan, J diturunkan. Cara diferensial gampang. Pangkatnya dikali ke depan, pangkat di belakang dikurangi 1. Setelah itu kamu dapatlah vektor kecepatan. Kamu turunkan sekali lagi. Dapat vektor percepatan. Masukkan nilai T-nya. Dapat angkanya untuk vektor percepatan. Belum dapat jawabannya, baru vektor saja. Bagaimana cara mencari nilai A-nya? Kamu Pitagoraskan. Dapatlah nilai dari percepatannya, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Bisa ya? Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau kamu ada sesuatu yang kamu belum jelas, kamu mau tanya, silahkan kamu tulis di komentar ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share juga ke teman-temanmu. Makasih sudah menonton, tetap semangat.